Mazhab ini kan maksudnya agar supaya beribadah kepada Allah itu uh, sesuai dengan situasi dan kondisi dari geografis ya. Ada yang daerah gampang air, ada yang daerah susah air, gitu. Mazhab itu kan seperti itu tuh. Itu memang penyebarannya sangat masif ya tentang mazhab ini ya. Mazhab itu kan kita kenal empat, padahal banyak mazhab itu. Gitu, mazhab di fikih ya. Mazhab itu bukan cuma empat, ternyata banyak. Nah di situ menunjukkan apa? Mau pakai mazhab yang mana aja oke. Nanti ada rambu-rambunya lagi katanya tuh. Iya kalau memang pakai satu mazhab, mazhab A misalkan, itu ya harus sepaket. Wudhunya dengan mazhab A, sholatnya dengan mazhab A, eh, syarat rukunnya termasuk dari wudhu itu. Kemudian apa yang membatalkannya, gitu kan? Yang membatalkan wudhu maksudnya. Nah seperti itu. Itu sangat masif sekali memang pembahasan tentang mazhab di dunia Islam apa berabad-abad sampai hari ini ya. Nah ternyata kalau kita coba sedikit-sedikit buka sejarah, kenapa sebegini masifnya tentang mazhab fikih tersebar, dipelajari di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah berabad-abad kan. Itu ternyata ada peran politik di situ. Gitu. Contoh misalkan mazhab Hanafi gitu. Ini yang saya tahu ya. Di zaman Imam Hanafi itu banyak ulama. Nah, mayoritas ulama pro pemerintah saat itu, kekhalifahan ya kalau zaman itu disebutnya. Nah, kemudian Imam Hanafi ini termasuk orang yang nggak pro sama pemerintah, tapi bukan berarti memberontak ya, bukan enggak. Nah itu dikisahkan Imam Hanafi ini mau diangkat menjadi kodi ya, kodi itu hakim ya. Dia nggak mau, itu setelah nggak mau itu ya di penjara, digebugin di penjara sama sipir-sipir lah kalau sekarang tuh. Ya sampai meninggal. Nah apa keterhubungannya sama perkembangan mazhabnya kan, ajarannya. Iya banyak yang ngefans, banyak yang takjub, wah dia kontra pemerintah gitu. Nah kemudian ajarannya ya nggak tertahankan, itu ya berkembang. Tapi memang nggak semasif junior-juniornya seperti Imam Syafi'i gitu dan Imam Hambali gitu. Tapi nggak terlepas dari gejolak politik, baik pro atau kontranya si Imam Mazhab ini terhadap kondisi zaman itu. Nah, boleh kita berasumsi kalau memang karena politik berarti yang disebar di masyarakat bahkan lintas negara itu udah disortir, dipilih oleh pemimpin kan gitu, si khalifah. Kenapa ajaran tentang akhlak misalkan, ketauhidan, tasawuf,
yang berkenaan dengan kolbu misalkan, itu sangat minim sekali. Ya bisa jadi karena ajarannya banyak yang nggak cocok sama praktek kekhalifahan saat itu. Malu lah istilah kata, dia nyebarin sesuatu yang membuka boroknya sendiri, gampangnya begitu. Nah ini salah satu koreksi juga buat ada satu pergerakan yang sangat mendewa-dewakan kekhalifahan ya. Pada sejarahnya kekhalifahan itu banyak yang nggak bersih loh ya, nggak islami lah gitu. Bahkan di awal-awal Islam sendiri pun ya begitu. Nabi Muhammad wafat digantikan 4 Khulafaur Rasyidin kan. Setelah khalifah yang keempat, Sayyidina Ali, itu banyak silang pendapat berat itu tentang penerus dari Sayyidina Ali. Siapa namanya itu? Abu Sofyan, bukan, Muawiyah. Belum setelah Muawiyah kan, Yazid bin Muawiyah tuh. Wah itu kalau kita berani kritis itu sejarah hitamnya itu banyak itu. Jadi sebutnya khalifah gitu. Jadi khalifah itu adalah buah. Buah dari mana tuh? Ya kita lihat aja Nabi membentuk pemerintahan gitu kan.